Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Maka gara-gara bacaan itu ikan nun tadi sakit perut, mual, muntah, wah, keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan tadi. Nah, ikan nun ini masuk ke dalam surga. Yang kesembilan adalah keledainya Uzair. Sebutkan di juz berapa itu? Juz 3 tentang kisahnya Uzair. Ketika Uzair melewati satu kampung, ternyata kampung itu sudah jadi kampung mati. Kata Uzair, bagaimanakah kampung yang mati ini, orangnya mati ini, di akhirat lalu Allah menghidupkan lagi. Gimana caranya ya? Terpikir dalam otaknya seperti itu. Uzair membawa keledai, di situ ada makanan dan minumannya. Akhirnya Uzair dibikin ngantuk oleh Allah Ta'ala, Uzair tidur. Berapa lama tidurnya? 100 tahun. Jadi mirip-mirip Ashabul Kahfi ini. Ketika Uzair bangun, lalu Allah tanya, "Hei Uzair, berapa lama kamu tidur?" Kata Uzair, "Yaum au ba'dal yaum." Mungkin 1 hari atau setengah hari saja. Kata Allah Ta'ala, "Tidak, tetapi kamu tidur selama 100 tahun. Kok 100 tahun ya Allah? Dari mana buktinya? Kata Allah Ta'ala, "Lihatlah keledaimu. Yang kau bawa itu keledaimu itu. Ternyata keledaimu tinggal tulang belulang. 100 tahun lebih. Lihatlah makanan yang dibawa, yang kau bawa di dalam di keledai tadi. Ternyata makanan itu tidak berubah. Makanannya tidak berubah, binatangnya tinggal tulang belulang. 100 tahun. Kan yang ditanya oleh Uzair tadi, bagaimana Allah menghidupkan manusia yang sudah mati di akhirat nanti, gimana caranya? Nah, kamu mau tahu, hai Uzair? Bahasa kitanya nih ya. Lihatlah keledai itu. Undur ila himarika. Lihat, lototin keledaimu itu. Ketika Uzair ngelihat apa namanya itu keledai tadi, maka dari tulang itu pun tumbuh sedikit demi sedikit daging. Tumbuh daging. Setelah tumbuh daging, kemudian tumbuh urat. Setelah tumbuh urat tuh ditumbuhkan apa namanya itu kulit. Setelah kulit tumbuh bulu. Ya, ada mata, ada telinga, kembali lengkap. Setelah menjadi keledai lagi, lalu Allah kembalikan rohnya keledai itu. Keledai itu pun hidup lagi. Nah, kata Allah, begitulah aku menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau yang belum ada pernah kuciptakan, mudah bagiku untuk menciptakannya, apalagi sesuatu yang sudah kuciptakan. Gampang saja kuciptakan lagi, karena sudah ada desain dari awalnya, sudah ada. Yang belum ada desainnya saja aku bisa menciptakan, apalagi yang sudah ada desainnya. Maka keledai Uzair ini pun juga dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir, kisah yang paling masyhur yang setiap hari Jumat kita baca. Apa itu? Surah Kahfi yang bercerita tentang Ashabul Kahfi. Salah satunya Ashabul Kahfi itu ada binatang anjing yang bernama Qitmir. Menjaga Ashabul Kahfi ini. 309 tahun tidur di dalam Ashabul Kahfi, dalam gua tadi yang diperkirakan itu ada di negara Yordania. Nah, akhirnya anjing itu pun ringkas kata masuk ke dalam surga. Berapa totalnya? 10. Pertanyaannya, kenapa binatang-binatang itu bisa masuk surga? Jawabannya adalah mereka masuk surga tidak perlu pakai amal baik. Mereka cukup masuk surga adalah dengan mahabbah, dengan cinta kepada orang soleh. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti bersama kekasihnya. Mereka cinta kepada orang soleh, mereka cinta kepada para nabi, maka akhirnya binatang-binatang itu pun disatukan oleh Allah bersama para nabi, bersama orang soleh di dalam surga. Itu modal mereka cuma satu, cinta. Kita manusia yang Allah memberikan kepada kita ini akal, Allah juga berikan kita nafsu,
Modal kita untuk masuk surga bukan hanya cinta dengan orang soleh, tapi ada satu lagi kunci untuk masuk surga adalah ittiba'us salihin. Buktikan cinta itu dengan mengikuti jejak langkah orang soleh. Ada orang cinta dengan ulama, aku cinta dengan ulama. Di mana ada pengajian hadir, di mana ada majelis ta'lim hadir, sebentar lagi bulan maulid, di mana ada maulid hadir. Tapi setelah selesai dari pengajian, selesai daripada maulid, kiainya salat, habibnya salat, dia nggak salat. Apa ini? Maka cinta itu tidak sempurna. Kenapa? Karena cinta itu bukan hanya di mulut, tapi cinta itu dibuktikan dengan tindakan. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah kesempurnaan akal dan hawa nafsu, kalau ingin masuk surga, maka ada dua modal yang kita harus turuti, yang harus kita penuhi. Satu, cinta kepada orang saleh, dan yang kedua, mengikuti jejak orang saleh. Itulah para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan cintai Allah, pelajaran yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan semuanya, terutama kami pribadi. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.